Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi. Assalamualaikum Sobat Pelatihan, selamat pagi, selamat datang di Pesan Pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Abdul Jalil. Beliau adalah seorang widyaswara dari Pusdiklat Tenaga Teknis yang dulunya merupakan seorang penghulu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker saya terlebih dahulu. Baik. Bapak, silahkan mungkin sebelum kita memulai, saya ingin tahu dulu nih, katanya penghulu itu adalah orang penting, Pak. Betul ya, Pak ya? Ya. Barangkali betul. Bapak mau membuka maskernya, Pak, biar kita Baik. bisa sama-sama melihat wajah Bapak. Izinkan saya buka masker Iya. dulu. Baik. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, Pak. Katanya penghulu itu termasuk orang penting. Sepenting apa sih, Pak, penghulu? Boleh mungkin diceritakan, Pak? Ya, penghulu itu jelaslah orang penting karena kalau penghulu itu tidak hadir dalam acara pernikahan, pasti acara pernikahan juga akan bubar ya. Nah, oleh karenanya para pejabat di Kementerian Agama itu seringkali berseloroh gitu. Jadi penghulu itu walaupun ada kepala kanwil, ada kakan kemenag yang hadir dalam acara, ketika penghulunya itu belum hadir, tetaplah penghulu yang ditunggu-tunggu gitu. Baik. Iya. Kurang penting apa ya, Pak? Karena Iya, nggak sangat akan penting. terjadi pernikahan Betul. kalau penghulunya nggak datang. Betul, Gitu ya, sangat Pak ya? penting. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, Pak, sebelum menjadi widyaswara nih, Bapak sudah berapa lama berada di kepenghuluan, Pak? Sekitar 17 tahun saya jadi penghulu. Dari tahun 2000 di-SK-kan penghulu sampaikan 2017. Karena 2018 saya sudah dilantik jadi widyaswara. Oh, 17 tahun itu remaja yang sedang mekar-mekarnya ya, Pak ya, Bukan saat mekar itu. lagi, bukan mekar lagi, itu sudah sangat dewasa. Sudah dewasa ya, Pak ya. Iya. Baik, Pak. Nah, selama 17 tahun Bapak menjadi seorang penghulu ini, ada nggak, Pak, pengalaman yang tidak bisa Bapak lupakan? Pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya sampai sekarang gitu ya. Ada suka dan duka ketika menjadi penghulu. Ya. Sukanya jadi penghulu itu selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Kapanpun kita itu apakah terlambat hadir, tetap saja ditunggu. Yang kedua, jadi penghulu ini karena berhubungan langsung dengan masyarakat, kita bisa kenal banyak orang, dengan para tokoh, ya para kiai, dengan habaib, dengan para ustadz, termasuk juga masyarakat biasa. Jadi suasana kekeluargaan itu sangat terjalin bagi penghulu. Tentu berbedalah pada saat kita itu, ya saya sekarang di widyaswara pada saat mengajar dalam pelatihan kan suasananya berbeda. Kalau penghulu itu sangat kekeluargaan. Ya, itu yang sangat mengesankan ya. Tetapi dukanya itu juga ada pada saat melaksanakan pencatatan pernikahan. Penghulu tuh jangan dikira tidak stres loh, itu tegang. Penghulu tuh tegang. Kirain pengantinnya aja Pak yang tegang, enggak ya? Karena pada saat kita itu mau melaksanakan pencatatan pernikahan, misalkan ada 3 lokasi ya. Dari 3 lokasi itu kan, misal terjadwal jam 8, jam 9 dan jam 9, itu kadang tidak on time gitu. Penghulu kan selalu dinilai. Ya. Kalau penghulu ini tidak on time, padahal jam 8 itu ada keterlambatan dari pihak calon pengantin misalnya. Ya otomatis kan yang jam 9 jam 9 jam 10 terlambat. Ketika terlambat ya penghulu juga yang kena semprotnya gitu. Wah, ini penghulu tidak disiplin, tidak on time gitu. Sehingga ketegangan terjadi. Dan kalau ketegangan terjadi, para penghulu itu memandu pernikahan juga biasanya tidak konsen, tidak fokus. Nah, makanya saya untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, ya biasanya dengan teman-teman penghulu itu ya bikin jokes seperti Gus Dur lah kalau mau bicara, kalau supaya situasinya itu rileks kan ada jokesnya. Misalkan joke para penghulu itu,
dengan pantun gitu. Misalnya si calon pengantin kan kelihatan sudah tegang nih, mau marah karena kita datang terlambat. Iya. Ya, kasih pantun saja, berlayar ke Kalimantan, Cakep. pulangnya lewat Balikpapan. Cakep. Calon pengantin sudah tak tahan ingin segera diakad nikahkan. Paling tidak kan ada senyumnya di Iya, situ. akhirnya ketegangan itu Ya, luntur ya Pak, luruh ya betul. Pak ya. Nah ini Pak, ada nggak pengalaman Bapak nih memandu pernikahan yang mohon maaf calon pengantinnya ini disabilitas? Ya, yang disabilitas itu ada, jelas ada Mbak. Tapi kalau yang cuma kekurangan fisik misalkan ya, yang cacat fisik itu tidak ada masalah. Yang justru repot itu kalau yang tunawicara. Karena kalau tunawicara itu kan bahasa isyarat. Ya. Ijab kabul bisa dinyatakan sah kalau antara wali yang mengijabkan dan calon pengantin laki-laki yang menerima ijab kabulnya sama-sama faham Oke. kan. Sama-sama memahami. Kalau tidak memahami salah satunya kan tidak sah. Nah, ijab kabulnya maka di situ pakai bahasa isyarat. Ya calon pengantin kebetulan tunawicara, wali nikahnya biasanya suka mewakilkan ke penghulu harus paham bahasa isyarat. Ini mungkin kalau kata ya Zamrud itu harus kursus dulu ya. Nah, kursus bahasa isyarat itu. Ini menarik sebenarnya yang kalau terjadi seperti ini. Oh baik Iya. Pak, jadi memang selain tadi ya mesti menguasai public speaking ya Pak ya, karena Ya, kan betul. untuk ice breaking gitu supaya nggak tegang, Ya. ternyata juga harus siap kalau suatu saat mendapatkan situasi di dalam lapangan Ya. pengantinnya ini berkebutuhan khusus seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi itu luar biasa sekali Pak. Nah selain itu Pak, apa sih yang bisa Bapak sampaikan atau tips-tips apa gitu yang bisa Bapak berikan kepada penghulu yang masih muda di sana supaya mereka menjadi penghulu yang berprestasi Pak? Untuk penghulu supaya punya prestasi yang jelas, penghulu itu harus punya kompetensi. Oke. Jadi penghulu itu harus punya kompetensi yang baik dari sisi keilmuan, kemudian penguasaan terhadap regulasi, memahami tupoksinya, kemudian dari skill. Kalau di pelatihan itu ada knowledge, kemudian skill dan attitude. Nah itu penghulu juga sama. Penghulu itu harus memiliki wawasan yang luas. Karena kan tupoksi penghulu itu ada 3 ya, sebagai melakukan pelayanan publik. Oke. Dalam pencatatan nikah dan rujuk, kemudian pengembangan profesi kepenghuluan. Nah ini kan pengembangan profesi kepenghuluan itu berkaitan dengan tidak hanya terampil dalam memandu pernikahan, tapi penghulu itu juga dituntut bisa menulis ya, karya tulis oke. ilmiah. Karena kan sebagai pejabat fungsional untuk angka kreditnya itu salah satunya dengan menulis gitu. Karya tulis ilmiah, kemudian penguasaan qiraatul kutub, membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab gitu. Nah, lalu fusahatul kalam ya, fasahatul kalamnya itu fasih berbicara, kemudian penghulu juga fasih ketika melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis Nabi. Itu berkaitan dengan public speaking. Penghulu juga dituntut punya kemampuan untuk berceramah karena kadangkala suka diminta untuk memberikan tausiah pernikahan. Ya termasuk juga ini Mbak, di samping khutbah nikah ya, penghulu, khutbah nikah juga baca doa. Baca doa yang menyentuh itu sangat penting bagi penghulu. Ya, jadi memang keterampilannya itu kompleks ya Pak ya, harus menguasai berbagai macam keterampilan. Nah kalau tadi tuh mengenai karya tulis ilmiah saya agak tertarik. Biasanya diterbitkannya di mana Pak? Terus terang untuk penghulu sampai sekarang tuh, waktu zaman saya dulu ada namanya Pokja Penghulu. Kemudian sekarang tuh ada APRI ya, Asosiasi Profesi ya, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah sampai sekarang itu belum punya jurnal atau majalah yang bisa menampung tulisan penghulu. Saya waktu itu
Saya mengirimkan tulisan itu ke Jurnal Bimas Islam. Oh, Ya, baik. ke Jurnal Bimas Islam. Kebetulan dimuat gitu. Iya. Jadi dimuat di Jurnal Bimas Islam. Kadangkala juga ada jurnal UIN di UIN Jakarta, ya ada jurnal di tempat lain Oke. gitu. Jadi itu masih bersifat pribadi. Jadi memang wadahnya itu di berbagai jurnal yang dimiliki oleh Ya, institusi lain ya Pak ya. betul. Tapi insya Allah tulisannya pasti bermanfaat untuk masyarakat juga ya Pak. Sangat bermanfaat karena tulisan itu di samping bisa tahan lama, bisa dibaca oleh semua pihak, oleh lapisan masyarakat di semua. Betul, saya juga jadi ingat bahwa tulisan itu menunjukkan eksistensi seseorang ya Pak ya. Ya. Kamu menulis maka kamu Betul. ada, katanya gitu. Ya. Baik Pak, mungkin Bapak pernah punya pengalaman juga gitu terkait penghulu yang berprestasi atau misalnya KUA yang berprestasi. Mungkin Bapak bisa menceritakan Pak? Ya, pengalaman saya di Bimas Islam kan selalu mengadakan tiap tahun itu selalu mengadakan ada Award ya? Ada musabaqah qiraatul kutub. Oh baik. Jadi lomba baca kitab kuning untuk penghulu. Kemudian ada lomba karya tulis ilmiah untuk penghulu. Dan juga ada lomba KUA teladan. Baik. Kalau sepengetahuan saya untuk KUA teladan itu beberapa kali itu memang KUA Jogja dari Yogyakarta. Itu Kenapa yang- tuh Pak tuh kira-kira bisa jadi berprestasi seperti itu Pak? Yang dulu pernah diadakan oleh KUA di Jakarta ya, diadakan studi banding, Studi banding. ke Jogja. Memang KUA Yogyakarta itu punya kelebihan satu, administrasinya baik gitu, rapi administrasinya itu. Kemudian mereka itu sangat konsisten dengan moto anti gratifikasi gitu ya. Nah, lalu dalam manajemen, misalkan manajemen di simkahnya ya, simkah yang sistem informasi manajemen nikah itu juga sudah tertata rapi. Mereka tertata rapi. Nah, kalau untuk di Jogja itu yang jelas dari kriteria-kriteria tersebut, saya kira itu pantas lah untuk menjadi KUA teladan. Nah, kalau pengalaman saya pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah penghulu di tingkat DKI Jakarta, dapat juara 1. Kemudian di nasional saya juga masuk 6 besar di nasional. Tentang apa Pak tulisannya saat itu Pak? Tentang nikah beda agama. Oh, Nah, itu saya menarik menulis itu. sekali loh Ya, Pak, nikah beda luar agama. biasa. Nah itu fenomenanya bagaimana Pak di Indonesia? Nikah beda agama di Indonesia masih ada. Ada pegiat nikah beda agama, Nur Kholis tuh ya, dulu aktivis di Paramadina. Tuh, saya tertarik dengan membaca tulisan beliau bahwa nikah beda agama itu memang ada gitu. Yang mayoritas itu Muslim dengan Kristen gitu. Ada Kristen dengan Hindu, Buddha ada, tapi tidak banyak gitu. Oh baik Pak. Tapi berdasarkan regulasi kan tidak diatur di Indonesia itu nikah beda agama gitu. Oh jadi nggak ada aturan ya Tidak Pak? ada. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian kompilasi hukum Islam. Kalau sekarang ada PMA nomor 20 tahun 2019, ada Kepdirjen 473. Semuanya itu tidak mengatur nikah beda agama. Kalau di Undang-Undang Perkawinan, misal ada pasal 56 misalkan yang mengatur tentang pernikahan campuran. Pernikahan campuran itu bukan pernikahan beda agama, tapi nikah satu agama ya, satu agama tetapi beda kewarganegaraan. Oke. Gitu. Baik Pak. Nah ini mungkin terakhir Pak. Dulu Bapak kan sebagai penghulu ya. Ya. Kemudian sekarang Bapak berprofesi sebagai Widya Iswara. Nah Ya. kesamaannya antara Widya Iswara dengan penghulu tuh apa? Kemudian perbedaannya apa sih yang Bapak rasakan? Kalau perbedaannya yang jelas penghulu bisa mencatat peristiwa pernikahan. Penghulu bisa jadi naibul wali. Kalau Widya Iswara tidak. Wow. Ya kalau sekarang misalkan ada yang saya hadir dalam acara pernikahan, lalu ada master of ceremony yang meminta saya menggantikan posisi penghulu, yang nggak bisa gitu, karena
Karena kan sudah tidak punya SK lagi gitu. Perbedaan yang jelas di situ. Kalau persamaannya ya sama-sama, saya kira sama-sama public figure sama-sama lah gitu. Kemudian sama-sama juga bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, hanya beda tempat saja. Oke, baik Pak. Iya. Kemudian Pak, perbedaan yang Bapak rasakan tadi ya, Ya, biasanya kan penghulu menghadapinya masyarakat langsung. Betul. Tapi kalau WI itu kan menghadapi Peserta. Nah itu feel yang Bapak rasakan antara berhubungan langsung dengan masyarakat dan peserta tuh bagaimana Pak? kalau dengan masyarakat banyak hal-hal yang tidak tercatat ya. Jadi yang tidak tercatat menjadi sebuah penilaian. Tetapi kalau Widya Iswara berkaitan dengan peserta pelatihan, itu kan penilaiannya itu sudah terstruktur gitu. Kalau peserta memberikan penilaian terhadap Widya Iswara, bagaimana sih bahasa yang digunakan ketika mengajar? Atau sikapnya seperti apa, kemudian penampilannya, performan Widya Iswara itu. Tapi kalau penghulu kan tidak ada penilaian secara terstruktur atau sistematis seperti itu. Tapi masyarakat memberikan apresiasi. Apresiasi masyarakat tuh macam-macam gitu. Ada yang memberikan apresiasi, ini penghulu bagus, rapih pakaiannya, kemudian penampilannya juga sopan dan kredibel. Nah, ketika memiliki skill yang baik gitu, fasih bicara, kemudian menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis juga itu sangat baik gitu. Oke, baik Pak. Jadi perbedaannya itu ya, Ya. Pak ya. Baik, tidak terasa Pak. Ternyata kita sudah berada di penghujung waktu Pak. Ya. Insya Allah nanti kita akan bisa berbincang-bincang lagi Pak. Terima kasih kepada Sobat Pelatihan atas atensi yang kalian berikan untuk menonton tayangan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi.